Shalom, selamat pagi, selamat hari Selasa. Renungan hari ini tanggal 16 Februari. Cahaya baru di tempat Kudus 3. Ayat renungan terdapat dalam kitab Ibrani 8 ayat 5. Demikian firman Tuhan, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Mari kita dengarkan uraiannya. Kemarin kita diperkenalkan dengan O.R.L. Crozier, teman Hiram Edson yang mendedikasikan waktunya untuk mendalami Alkitab secara intensif dan ekstensif mengenai makna tempat kudus dan pemulihan yang akan terjadi pada akhir 2300 hari dari Daniel 8 ayat 14. Dalam tulisan yang dimuat di Day Down yang diterbitkan oleh Edson dan F.B. Hunt, Crozier secara sistematis menguraikan temuannya. Salah satu kesimpulan pertamanya adalah bahwa interpretasi Miller salah karena berdasarkan prinsip apapun kata tempat kudus tidak dapat diterapkan atau diartikan bahwa itu adalah bumi. Crozier jelas memiliki konkordansinya saat dia mencatat bahwa kata tempat kudus atau bait suci muncul 104 kali dalam Alkitab, 100 kali dalam Perjanjian Lama, dan 4 kali dalam Perjanjian Baru, semuanya dalam kitab Ibrani. Kemudian dalam artikelnya, Crozier menyimpulkan bahwa tempat kudus yang disebutkan dalam Daniel 8 ayat 14 tidak mungkin merupakan bait suci orang Yahudi, karena bait suci tersebut telah dihancurkan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Meskipun bait suci orang Yahudi tidak lagi menjadi bait suci sudah sejak 1800 tahun sebelumnya, namun ada sesuatu yang lain yang ada hingga akhir dari 2300 hari yang disebut tempat kudus. Dan pada akhir periode tersebut, bait suci akan mengalami perubahan yang diungkapkan dengan kata dibersihkan, dipulihkan, dibenarkan, atau dinyatakan benar. Satu hal yang jelas dari kitab Ibrani yang ditunjukkan Crozier, bahwa Kristus pada saat kenaikannya memasuki tempat pelayanannya di surga, yang dalam hal pola atau tipenya digambarkan oleh bait suci Yahudi. Dan itulah tempat pelayanannya selama periode penyebaran Injil ke seluruh dunia. Kitab Ibrani tanpa diragukan lagi menunjukkan bahwa kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, yang melayani ibadah di tempat kudus. Ini adalah satu-satunya ayat dalam Perjanjian Baru di mana kata tempat kudus ditemukan, selain dari 3 lainnya yang berbicara tentang bait suci Yahudi. Dan sekarang kita merasa aman dalam menyatakan bahwa tidak ada otoritas kitab suci untuk menyebut hal lain sebagai tempat kudus berdasarkan Injil, kecuali tempat pelayanan Kristus di surga, dari saat kenaikannya kepada Bapa sampai kedatangannya yang kedua. Hari ini kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena kita
memiliki Yesus sebagai imam besar kita di bait suci surgawi. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dalam Ibrani 7 ayat 25. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.